chat itu. Apa yang bisa saya tolong? Ya jadi saya cerita sedikit nggak apa-apa ya Miss? Miss Boleh, lagi sibuk boleh. nggak? Nggak apa-apa, boleh silakan. Yang penting jangan menyebut nama siapapun, biar nggak ada orang yang tersinggung. Iya Miss, saya Kenapa? juga pengennya kalau misalnya saya ya ada yang saya ceritain ke Miss juga, jangan dulu disebarin di media gitu Miss, takutnya Bukan, hati-hati terjadi aja karena apa-apa. memang aku rekam. Setiap suara kalian tuh aku rekam karena aku tidak ingin ada fitnah juga ke saya. Karena nanti apa yang saya sampaikan ternyata itu adalah fitnah. Kalau ceritamu benar ya ceritakan apa adanya, tapi kalau enggak sebaiknya jangan cerita. Ya, Kenapa? jadi saya cerita sedikit ya Miss. Jadi singkatnya itu kan posisi saya sendiri kan di Kamboja Miss. Nah, terus di sekitar tanggal 2 atau 3 kemarin, bulan ini tanggal 3, istri saya ini nyusul Miss ke sini. Terus? Nyusul dengan tujuan pengen kerja bareng-bareng di sini Miss untuk anak gitu kan. Terus? Nah, saya udah coba tanya-tanya lowongan di sini, tapi untuk saya tanya di teman-teman saya yang dekat ini belum ada lowongan gitu Miss. Jadi penuh lah gitu kan. Nah, terus kita dapat info lowongan tuh dari grup gitu Miss, grup lowongan di Kamboja itu. Oke, Nah, terus? terus singkat cerita berangkatlah istri saya ke sini gitu kan dari lowongan kerja yang didapat dari grup. Nah, setelah itu pas sudah sampai di border, kita udah sampai di Thailand nih Miss, sudah terbang. Pas udah sampai di Thailand ternyata dibawa dengan yang namanya agent itu Miss. Ya, jadi enggak dibawa ke saya, enggak. Kan tadinya niatnya pengen dekat saya di sini di Kamboja, di Poi Pet Miss tepatnya. Nah, ternyata memang lowongan itu lowongan penipu Miss. Oke. Ya, lowongan itu penipu, jadi dibawa jauh lah istri saya. Terus setelah itu nggak tahu di mana Miss posisinya, intinya itu jauh. Istri saya sendiri pun nggak tahu gitu dia ada di mana. Yang dia tahu dia dibawa ke perusahaan scam Miss, dijual gitu Miss. Terus? Ya jadi untuk ceritanya seperti itu gitu. Kemarin saya juga udah bilang ke pihak kantor sana gimana cara biar saya bisa keluar dari sana gitu, baik-baik aja gitu. Terus katanya bagaimana? Ya, kalau mau keluar dari sini kan istrimu kan di sini kerja, kita bayar, kita beli dari agent katanya gitu. Betul. Kita juga nggak kosong, kita juga keluar uang gitu kan untuk istri kamu kerja di sini. Ya kalau memang istrimu pengen kamu ambil, it's okay bisa gitu. Tapi ya kembalikan uang kantor gitu loh Miss. Terus? Jadi pada dasarnya dia minta tebusan sekitar $5.000 gitu Miss, kalau Wah. mau jemput. Terus? Ya, jadi kurang lebih seperti itu aja Miss. Dari tanggal 3 sampai sekarang ini saya selalu kepikiran aja tiap hari, takut istri saya kenapa di sana gitu Miss. Lah kenapa kamu jual istrimu juga? Kan harusnya kamu bisa proses sendiri. Bener nggak sih? Kalau kamu mau bawa dia ke Kamboja kan sebenarnya kamu bisa proses sendiri, buat paspor sendiri, kamu terbangin sendiri, bener nggak? Iya seharusnya memang kayak seperti itu bisa Miss, tapi waktu itu keadaan saya juga kan saya kerja di resto Miss. Oh lah iya, kamu kerja di resto kan harusnya lebih bebas. Kok malah kamu biarkan istrimu proses lewat lowongan yang nggak jelas? Iya saya ngerti, pada saat itu saya bener-bener lagi kosong juga Miss, nggak ada dana sama sekali. Nggak ada Di dana, rumah kenapa juga. kamu suruh dia berangkat? Kan harusnya nunggu kamu sukses dulu. Iya, seharusnya memang kayak gitu, Miss. Cuma memang waktu itu buru-buru dan mikirnya terlalu pendek, Miss. Aku ngakui itu, sadar. Iya, jadi posisi saat ini ya kayak gitu aja, Miss. Oke, terus tujuannya telepon Miss Yuni apa coba? Apa yang Miss Yuni bisa bantu?
Ya maksudnya saya cuma pengen ini Miss, cuma pengen ya istri saya pulang aja ke Indo gitu. Berarti kan harus nebus itu. Iya, harus nebus itu. Maka Ah, dari itu, Miss. Makanya saya coba hubungin Miss atau siapa gitu. Saya juga udah bingung, Miss, soalnya. Kalau posisi saya sendiri mah aman. Saya baik-baik aja di sini. Cuma saya kepikiran istri saya aja. ya nggak Gitu, bisa Miss. dong. Nebus 5.000 itu kamu tahu berapa? Itu sekitar 80 jutaan ya, Miss? Iya, itu hampir 80 jutaan. Kan nggak mungkin juga nebus istrimu. Bener nggak? Siapa yang Iya, mau nebus? memang. Pemerintah juga nggak akan nebus gitu loh. Pemerintah pun nggak akan nebus. Dia kan berangkat dengan sendiri. Wong suaminya ada di luar negeri dengan alasan kepepet keuangan. Sekarang 80 juta apa nggak lebih kepepet kamu? Ini Iya lebih kan? kepepet nih. Lebih kepepet Iya. kan? Kan kamu tahu, kamu enak kerja di restoran. Lah sementara kalau ikut eh, orang-orang di luar sana kan sudah tahu juga sebagai scam. Iya kan? Kamu tahu kan? Iya. Nah iya. Ya anehnya kamu izinkan istrimu berangkat itu loh. Tapi dari situ saya sadar saya salah, Miss. Terlalu terburu-buru, nggak mikir panjang. Iya kan? Malah kamu nggak bisa bareng sama dia. Iya, jadi Ka- nggak bisa bareng. Kamu inginnya istrimu datang ke Kamboja dekat sama kamu, tapi ternyata istrimu dijual dengan harga 5.000 US dollar. Setara 80 juta. Kalau kamu tenang, kamu kerja di restoran, buatin paspor sendiri istrimu, terbangin sendiri istrimu. Mungkin dia sekarang ada di restoran bareng sama kamu. Bener nggak? Iya itu. Ya bener Miss, itulah tujuan kita. Makanya saya salah banget Miss. Salah Nyesel target. saya. Terus itu kalau istrimu disiksa bagaimana perasaanmu? Ya itu dia, makanya itu yang saya takutin. Iya kan? Harusnya bawa istri senang, biar berdua bahagia, malah membawa dia sengsara. Kan kasihan dia gitu loh. Sementara emangnya kamu nggak pernah tahu ada orang yang benar-benar disiksa? Iya kan? Kamu kan enak, rezekimu enak, tapi orang lain, Iya benar Miss. orang yang nggak paham nanti dikiranya kamu yang jual itu malah nak. Iya kan? Padahal kamu nggak tahu Iya. apa-apa. Saya nggak tahu apa-apa Miss. Iya, tapi orang akan mengatakan bahwa kamu menjualnya. Kayak kemarin itu ada omnya yang menjual keponakannya sendiri itu. Bener nggak? Iya Miss. Ya sekarang ya tanya perusahaanmu untuk minjamin uang ke kamu. Untuk mulangin istrimu dulu. Iya itulah yang lagi saya usahakan Miss. Sudah beberapa kali saya minta tolong di sini. Heeh. Dan apa jawabannya? Ya kurang lebih sama kayak Miss itu ya, kalau uang segitu nggak mungkin gitu. Nggak Karena mungkin, itu nak. bukan nominal. Nggak mungkin, itu 80 juta nak. Nggak kecil, itu besar. Iya kan? Ya itu besar Miss. Besar banget, 80 juta. Padahal kamu di restoran. Iya. Kalau lapor di pemerintah kamu tahu nanti istrimu yang bermasalah. Berani nggak aku laporkan ke pemerintah? Kalau dilanjutin di laporan pemerintah tuh gimana tuh Miss kira-kira? Ya mungkin kalau dia overstay, bayar overstay-nya terus beli tiket itu aja. Cuman resikonya kan kamu tahu kan di Kamboja disiksa atau diapain? Iya tahu. Nah ya, siap belum? Tuh bingung saya Miss. Aduh. Bingung ya jelas. Kalau minta bantuan dari pemerintah, pemerintah nggak akan bayar itu. Tapi kalau memang iya, pulang ke KBRI. Datang ke KBRI. Datang ke KBRI ya gitu ya Miss ya. Iya. Baiklah Miss kalau gitu. Iya, suruh dia datang ke KJRI, ke KBRI. Apakah dia bisa kabur atau enggak, itu pertanyaannya loh ya. Jangan membahayakan Ya. nyawanya dia. Ngerti nggak Iya, maksud Miss, saya? nggak akan.
Karena apa? Kayaknya kalau untuk apa nih? Karena dia ke Kamboja itu cari kamu. Tapi malah dia dijual ke orang dengan harga 5.000 setara 80 juta. Lah kamu nggak ada uang untuk nebus dia. Ya suruh dia ke KBRI loh. Setelah itu kalau ke KBRI dia overstay, ya nebus overstay-nya. Kalau nggak overstay ya harus beliin tiket loh. Berapa lama sih istrimu di Kamboja? Baru Miss, baru bulan ini Miss, masih dari tanggal 3 kemarin Miss. Cepetan. Belum itu berarti. Belum Belum overstay. untuk ya. Overstay itu belum, masih aktif semua lah Miss. Ya udah secepatnya loh. Ya cuma kan kalau itu juga saya juga ada pikiran kayak gitu, cuman jadi pertanyaan kan nggak akan bisa keluar dari sana Miss. Semua Nah, itu terkunci. Nah Ya. itu pertanyaannya. Kira-kira istrimu Ya. bahaya nggak? Kalau dari tanggal 3 dia masuk di kantor sana sampai saat ini sih itu nggak ada yang namanya kekerasan Miss, nggak ada. Kan masih belum. Baik-baik aja. Ya itu dia. Kan masih Baik-baik belum. aja sampai masih belum, iya. Makanya yang saya takutin tuh keburu telat gitu Miss. Kan dia belum 1 bulan. Sekarang aja udah Iya, nggak bisa belum. keluar masuk. Iya kan? Dia udah nggak bebas lagi kan sekarang. Iya, cuma hanya di area-area kantor aja. Kamu itu kerja di sana kok malah istrimu yang tersiksa, gimana tuh ceritanya? Hah? Orang mana kau? Juga mikir, saya orang Jakarta Miss. Hah? Saya orang Jakarta. Jakarta mana? Utara? Kalau asli saya di Jakarta Timur Miss, cuma sudah 7 tahun tinggal di Bekasi. Malah istrinya dibawa pula kau ini. Ya udah, gimana kamu mikir dulu dengan jernih segala konsekuensinya. Takutnya istrimu yang ada apa-apa. Iya Miss. Ya udah, makasih ya. Kalau kamu butuh bantuan datamu sama data istrimu kirimin ke aku, nanti aku laporkan ke pusat. Iya Miss. Tapi kalau kamu sudah siap, kalau belum siap jangan. Iya Miss, baik Miss. Oke, terima kasih. Makasih Miss. Pusing kan jatuhnya, nggak tahu harus seperti apa dan bagaimana.